This is me, whether you like it or not. Quick to talk, but you do not do a lot. If I change, then it will be for the better. No apology, so don't expect a letter. Sit down and listen, eh? If you do not like what I am cooking, get out the kitchen, eh? Exit is that way, feel free to vacate if you're not with me, eh? If it so happens that you were wondering, I will not miss you, eh? Gotta move on, cause life is too short and I wanna live, eh? Yeah, I'm gonna make mistakes, but who don't? Yeah, stop trying to act like you own. Gotta do what so I can prove you wrong. If you ain't friend or fam, you can move on. Get out my way, stay out of the way. Do what you got to, just don't get in my way. I hope you're listening, cause here are a few things that I gotta say. This is me, this is me, this is me, this is all you're gonna get. I'm sorry to disappoint you. Maybe next time you'll find someone else. This is me, this is me, this is me, this is all you're gonna get. I'm sorry to disappoint. If you're looking for somebody else, you a hater, nothing but a hater. Yeah, when I see you, I just see you later. I ain't got time to waste, ain't gonna entertain, yeah. I got way too much to do, why am I talking to you? Take your bad energy way over there. No, just a little bit more to your left. Now that I think about it, you're a little bit too close. I meant way over there. Yeah, frankly, I can do without it. I do not know why you doubt me. Yeah, oh, what would you do without me? Nothing, that's right. I put it on this planet so that I can do my own thing. Why don't you just focus on yourself? Tell me. Why you always gotta be so nosy? Can't you go and bother someone else? I'm tired of talking and taking up time. Be glad if you join me. Feel free to decline. Didn't you say that I'll never shine? Don't speak too soon, cause I'm still on my grind. I'm just trying to do the best I can because my God said every time you see me, you see some progress. I'm not giving up now because I'm not there. This is me, this is me, this is me, this is all you're gonna get. I'm sorry to disappoint you. Maybe next time you'll find someone else. This is me, this is me, this is me, this is all you're gonna get. I'm sorry to disappoint. If you're looking for somebody else, you might be right, you might be wrong. If you're like me, you grew up listening to Kirk, listening to Donnie, listening to Ricky, listening to Donald, listening to Diedrich, Hezekiah Walker, listen to the Clarks, listen to Yolanda, listen to Commission, listen to the Winers, listening to Edwin, listening to Milton, listening to Shirley, Richard Small. Let me make it clear, these are pioneers. And if you want that unashamed, then you can find it here. How you gonna brush aside the foundation ain't like chase all this fame, but you can't say Jesus' name. You might be right, you might be wrong. It's worth the fight. Keep holding on. We present our lives to you, lives to you. Please don't think we lied to you, lied to you. I just think it's our obligation to show the people love and salvation. I present my life to you, life to you. Please don't think I lied to you, lied to you. I just think it's my obligation to give my love with no hesitation. If you like me, then you know how the streets are. Rich people move in and still ours. If you ain't right, can't get far. That's what they said, Paul. It could get hard.
Tryna show love, tame my tongue, but I get pissed off, I don't give a Hold up, I'ma get it just forget it, bruh. You said it once. I am just trying to make a deposit, investing forever, I'm making a promise. I won't turn back to hating the genre. I'd rather make noise and aim for the honors. Rappers be stacking the aim for the commas. I just imagine I'm in the Bahamas while I'm on this futon, surrounded by croutons, nothing but crumbs, cooking like bouillon. The boy go dumb, but know that my IQ straight. Y'all too sweet. Give me toothaches. Oh yeah, y'all that Kool-Aid. I be that Hennessy, smooth as some noodles say. No, I won't hesitate to tell them straight. We present our lives to you, lives to you. Please don't think we lie to you, lie to you. I just think it's our obligation to show the people love and salvation. I present my life to you, life to you. Please don't think I lie to you, lie to you. I just think it's my obligation to give my love with no hesitation. We present our lives to you, lives to you. Please don't think we lie to you, lie to you. I just think it's our obligation to show the people love and salvation. I present my life to you, life to you. Please don't think I lie to you, lie to you. I just think it's my obligation to give my love with no hesitation. I never noticed that my heart was so focused on this. La 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 la. See, it's hard to notice when these cycles keep falling for it. Oh, 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 oh. But you say it's time. Yeah, you promised me victory. Everything that happens now is history. Gotta tell him what he's done for me. Don't let them take your soul now. Ways they come and go. Don't let them take control now. So tell them your story, righteous and holy. He's fighting for us, the ways of your glory. Life is what changes and take control. You come the storms in my heart when I'm fighting you. When I'm fighting you. And when the tide's pulling me under, screaming out your name. Yeah, out your name. And there's no way you're fighting it when the storm is coming in, but you're right there. Everything becomes clear. Yeah, you promised me victory. Everything that happens now is history. Gotta tell him what he's done for me. Don't let them take your soul now. Ways they come and go. Don't let them take control now. Give it, I know I'm wiser than I used to be. Love true colors in the night. Give me the strength of life, and you are the reason why. I believe that you promised me victory. Everything that happens now is history. Let's all come before him, righteous and holy. He's fighting for us, the ways of your glory. Life is what change and take control. Practicing my faith instead of fear.
weather the storm, cause the calm is always near, yeah. Oh, I stayed afloat cause I always kept you near when the waves come crashing in. Oh, the storm is over and it's past us now. Leave it all behind. Don't let them take your peace, take your joy. Oh, till the waves come crashing in. Storms, they come and go. Storms, they come. Don't let them take your soul now. Waves, they come and go. Waves, they come and go. Don't let them take control now. Don't let them take control. Finally got it back, bud. I pledge allegiance to you all my life. There's no room to straddle the lines. Serving you is my duty. Some things above. I'm in your word, I'm attentive. I stay on the battlefront. I will pray, I will stay with you. I wanna see you. I wanna know you. To you, I wanna see you, I wanna be with you. I'm not trying to keep fighting back and forth. I don't wanna be lost, I wanna know who my savior is. Going all in, and I'm just trying to stay focused. I pledge allegiance to you all my life. There's no room to straddle the lines. Serving you is my duty. My mind stays on things above. I'm in your word, I'm attentive. I stay on the battlefront. I will pray, I will stay with you. I wanna see you, I wanna know you. I wanna be right next to you. I wanna see you, I wanna be with you. To know you as my savior is a blessing, so I never stray. My mind is surely made. I serve you with my life. I give you all the praise. I'm blessed in all my ways. Oh, thank you for your sacrifice. I'm not trying to keep fighting back and forth. I don't wanna be lost, I wanna know who my savior is. Going
Halo, Shalom KGC dan Roket. Apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online service KGC dan Roket minggu ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada kamu semua yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Jangan lupa say hi dulu. Katakan happy Sunday buat semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom chat room. Hari ini saya percaya kita semua akan diberkati dengan luar biasa. Dan saya juga percaya bukan hanya kita saja yang diberkati, tetapi juga teman-teman kita, bahkan orang-orang terkasih kita di luar sana. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mumpung masih ada waktu, caranya gampang sekali. Kita boleh kabari mereka, silahkan chat mereka, telepon mereka, supaya mereka juga bisa bergabung bersama di ibadah online sore hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari KGC dan Roket dan juga tim Cyber Media. So, mari sama-sama kita mau katakan terima kasih, say thank you so much buat seluruh pelayanan teman-teman yang luar biasa. Meskipun di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, tapi teman-teman tetap excited, tetap luar biasa melayani Tuhan. Dan percayalah guys, bahwa jerih lelah kalian itu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang juga ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga menyediakan fasilitas online sehingga teman-teman bisa langsung scan melalui QR barcode yang tertera di layar. Mari kita memberikan dengan kerelaan hati dan juga dengan sukacita. So, are you ready for the service today? Ya, mari kita siapkan diri kita dan juga hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dengan cara ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan, dan juga ikut menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga guys, siapkan catatan Anda. Mari merespon setiap firman Tuhan dengan cara katakan yes dan amen untuk semua firman yang disampaikan. So, be excited dan enjoy the service. Shalom KGC dan Roket, selamat sore menjelang malam. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat hal yang baik Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada malam sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan ingin memuji muliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mengiring Yesus
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sudut. Kami sembah
Haleluya, shalom. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, kasih anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami, yang memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing Tuhan, tidak mengurangi esensi kami beribadah kepada Tuhan, tidak mengurangi esensi kami mendengar firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bisa berbicara sekalipun kami mungkin di rumah kami masing-masing. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Hamba-Mu sudah siapkan konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh-Mu memberi hikmat, pengertian, pewahyuan baru. Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya kita boleh dalam keadaan tetap baik, semua karena Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan karena tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menolong kita melewati masa ini selain daripada Tuhan sendiri. Nah, sebentar lagi kita berdoa bahwa sebentar lagi kita akan segera memasuki ibadah offline, saudara ya. Pastinya ada sebuah perbedaan, sekalipun nanti kita akan kembali datang ke gereja, tapi mungkin kita tidak pernah sama lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ada protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Kalau dulu saudara bisa duduk mepet-mepet, mungkin nanti kita akan lihat bahwa minimal sekali akan ada jarak 1 meter di antara setiap kursinya, kanan kiri muka belakang. Jadi tidak akan sama lagi. Termasuk nanti kita datang beribadah harus pakai masker. Buat saudara yang mungkin mau datang dengan APD, silahkan dengan APD saudara, dengan face shield dan macam-macam. Jadi semua protokol harus dijalankan. Sebelum masuk gereja mungkin kita harus cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian mungkin disemprot baygon, disinfektan ya saudara ya. Disemprot terlebih dahulu. Oleh sebab itu nanti kalau ibadah offline dibuka, pastikan saudara untuk datang lebih awal. Karena saudara harus lewati semua prosedur, cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Jadi kita sedang mempersiapkan semua itu. Sementara kita mempersiapkan untuk kita masuk dalam ibadah offline, mari teman-teman dalam suasana seperti ini tetaplah terikat di dalam komsel. Karena untuk sementara ini tidak ada tempat lebih baik untuk kita saling bertumbuh bersama selain daripada kita ada dalam sebuah komsel. Saling support, saling mengasihi di dalam komsel sebagai keluarga rohani. Oleh sebab itu tetaplah teman-teman semua terikat di dalam komsel. Di masa sekarang ini justru jangan pernah tinggalkan ibadah. Sekalipun melalui online, komsel saudara melalui apapun medianya, baik itu video call, Zoom atau apalah. Saudara jangan tinggalkan ibadah saudara. Tetaplah terikat dalam komsel kembali. Karena kita berharap memang bulan depan kita sudah mulai mengadakan ibadah offline. Tapi siapa yang tahu? Karena grafik yang menunjukkan Palangkaraya terus naik. Dan setiap hari hampir bukan cuma 1, 2, 3 orang yang naik. Tapi jumlahnya cukup banyak, belasan, setiap hari belasan. Jadi kita berangan-angan bulan depan kita offline. Tapi siapa yang tahu? Oleh sebab itu teman-teman tetaplah beribadah di dalam komsel Anda. Dan tetaplah tertanam di dalam komsel Anda karena mereka adalah keluarga yang memperhatikan saudara. Saling dukung, saling support di dalam komsel. Baik, perlu
teman-teman ketahui bahwa ketika nanti kita ibadah offline diberlakukan, ingat, bukan berarti wabah COVID-19 ini sudah berlalu. Bukan berarti begitu, bukan berarti corona sudah tidak ada lagi, bukan. Tapi memang sengaja dibuka karena semua ini seperti dua sisi mata uang. Yang satu adalah kesehatan, yang satu adalah ekonomi. Nah, mana yang kalau satu ditutup, maka yang satu tidak kelihatan dan artinya mati. Kalau kita lockdown, kita pentingkan kesehatan, jelas ekonomi mati. Tapi kalau kita balik, maka kita akan mati secara fisik karena corona. Jadi ini sesuatu yang sulit, bukan. Jadi nanti teman-teman, kalau kita sudah beribadah, melakukan semua aktivitas dengan new normal, bukan berarti corona nggak ada. Corona masih ada sampai nanti ditemukan obatnya, vaksinnya. Oleh sebab itu, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan Anda dengan baik, dan terlebih penting, jagalah kesehatan rohani Anda dibanding fisik Anda. Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bulan ini, kita berbicara tentang komunikasi. Di mana minggu kemarin kita belajar komunikasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu bahasa kasih, komunikasi dengan kasih. Sehingga Tuhan Yesus bisa diterima oleh banyak orang. Kemarin kita belajar bahwa kasih adalah bahasa universal. Bahasa yang bisa diterima bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi juga bisa diterima kepada semua makhluk hidup. Sekalipun tentu saja kita perlu tahu bahwa satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan ada roh, cuman manusia, yaitu saudara dan saya. Hewan tidak ada rohnya, tumbuhan tidak ada rohnya, tapi mereka hidup. Nah, tetapi tumbuhan, saya nggak tahu apakah betul atau tidak, tapi katanya tumbuhan pun bisa diajak bicara. Saya punya seorang tante dan dia punya tanaman banyak, bunganya, kalau dia tanam bunganya bagus, pohon buahnya juga banyak, lebat, bagus, manis. Dan satu waktu saya bertanya sama dia, kok bisa ya? Wah, langsung dia ngomong, dia cerita. Karena saya bertanya seperti itu, kok bisa tanam buah, tanam bunga, tanam apa aja subur, menghasilkan. Sementara saya dikasih pohon lombok, banyak lomboknya. Yang dikatakan, Pak, nanti Bapak gak perlu beli lombok deh, tinggal ambil dari pohon. Tapi waktu sampai di rumah saya, gak pakai lama, 1 minggu kemudian pohon itu tiba-tiba mati seperti kena kutuk gitu, saudara. Saya bingung kenapa. Dan waktu saya tanya, tante saya bilang begini, makanya di pohon itu kalau dia ngomong, kalau tante saya panggilnya sume. Makanya kalau sume itu lagi nyiram tanaman, lagi kasih pupuk, diajak ngomong. Kalau dia mau layu, jangan layu ya, kamu saya sayangin dan lain sebagainya. Unik sekali. Katanya tiba-tiba tanaman itu bisa subur lagi. Jadi saya nggak tahu kebenarannya, tapi kalau kita merujuk dari sebuah penelitian, mungkin teman-teman nanti bisa search di Google. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa katanya kalau ada air putih, saudara taruh 2 air putih dalam 1 gelas, kemudian saudara bedakan tempatnya. Kemudian saudara datang kepada air putih yang satu, saudara berkata tentang kasih, tentang yang baik, saudara puji itu air putih, kamu air yang sehat, air yang bagus. Seperti kita mengasihi air putih itu, maka katanya akan muncul partikel-partikel air itu menjadi bagus. Indah sekali seperti permata. Tapi kalau kita berkata kepada air putih yang lain di tempat yang lain,
kita kata-katain jahat tentang air putih itu, kita kutuk dia, katanya partikelnya menjadi jelek, hancur. Kalau merujuk hal itu, saya rasa sekalipun mungkin binatang, tumbuhan tidak mengerti bahasa kita, tapi mereka mengerti dikasihi. Oleh sebab itu, kasih penting. Kasih menjadi bahasa universal. Kita perlu bangun komunikasi kita dengan kasih. Kemarin kita belajar, kita sampai di pada 1 Korintus pasal 13 ayat 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 8, saya ulang ayat ini. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amplified Bible berkata begini, love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Amin. Saya sangat percaya bahwa kasih tidak pernah gagal. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini, hari ini menyaksikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan, itu sesuatu yang mustahil buat saya. Tapi kasih Tuhan gak pernah gagal dalam hidup saya. Kalau teman-teman lihat kemarin Jumat beberapa hari yang lalu, saya diminta oleh Bapak Gembala untuk memberikan kesaksian di ibadah doa malam. Ya, Bapak Gembala bikin program, judulnya program itu adalah Tuhan Yesus Dahsyat. Di sana saya bersaksi bahwa saya ingat hidup saya dulu. Sebelum saya kenal Tuhan, umur usia 14 tahun, saya sudah tidak lagi hidup sebagai seperti anak-anak, tapi saya sudah mengenal namanya judi. Setiap malam bahkan saya berjudi. Anak usia 14 tahun, SMP. Saya sudah mulai merokok di usia kurang lebih 14 tahun, usia SMP. Kemudian hampir setiap malam keluar masuk diskotik. Diskotik gak cukup 1, 2, 3 diskotik. Pulang setiap malam itu juga kebut-kebutan di jalan. Untungnya saya tidak terlalu tertarik dengan minuman beralkohol. Entah kenapa sekalipun ke diskotik saya minumnya cuma Coca-Cola atau Fanta, soft drink. Nah, saya gak bisa bayangkan seandainya di usia-usia seperti itu saya juga hobi minuman beralkohol. Mungkin tidak ada hari ini buat saya. Singkat cerita, Tuhan panggil saya, istri saya ajak saya untuk baptis. Saya pergi dibaptis dengan tidak mengerti apa sebetulnya itu baptisan. Bahkan saya pergi dibaptis dengan masih ada pengaruh narkoba. Waktu itu masih hangat-hangatnya, baru keluar jenis sabu-sabu. Saya masih dalam pengaruh itu. Jadi kalau saya ingat, mustahil buat orang seperti saya bisa menerima Tuhan, hidup benar, bahkan gak pernah dipikirkan bisa jadi seorang pendeta. Teman-teman saya semua bingung, kok bisa orang ini jadi pendeta? Aneh, tapi itulah Tuhan, kasih gak pernah gagal. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa kasih gak pernah gagal? 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 berkata begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu alasan kenapa kasih gak pernah gagal. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jadi kasih gak pernah gagal. Coba kita bayangkan, seandainya waktu Yesus hidup di dunia ini, kurang lebih kan dia 3,5 tahun tuh bersama dengan para murid, hidup bersama, dia mengasihi, dia mengajar murid-murid, kemana-mana mereka pergi bersama. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, waktu Yesus ditangkap, di mana para murid? Bahkan kalau kita baca, di antara para murid itu ada yang menyangkal dia, tidak mengakui dia. Saya percaya itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau Yesus gak panjang sabar, kalau dia gak kasih dalam hidup, oh dia bisa murka dan dia bisa mengutuki semua para muridnya. Kenapa? Kamu sudah 3,5 tahun sama-sama saya, bahkan kamu seperti tidak kenal dengan saya. Saya kutuk kamu. Bisa. Yesus punya kemampuan untuk itu. Tapi menarik sekali, dia sabar. Saya dalam penggembalaan kurang lebih 14 tahun. Tahun ini tahun ke-14. Dan tahun ini ulang tahun ke-14 gereja yang ya kita diam. Karena corona, tidak ada perayaan apa-apa. Jadi tahun ke-14 kita diam, tidak ada apa-apa. 14 tahun dalam penggembalaan, saya mengalami bagaimana suka dan duka dalam penggembalaan. Kita jalan sama-sama, hepan bareng sama-sama, pelayanan sama-sama, cikakak cikikik sama-sama, nangis sama-sama. Tapi satu waktu tiba-tiba ada teman-teman yang meninggalkan kita dengan berbagai macam alasan. Di awal-awal itu sakit sekali buat saya. Sakit. Kadang-kadang mau tidur, kita ngebayangin, kok bisa ya? Tadinya kita jalan sama-sama, tapi kenapa? Dan itu cukup melukai. Berhari-hari, mungkin berbulan-bulan kalau ingat. Kayaknya kok bisa kita dikecewakan, kok bisa kita ditinggalkan. Ada perasaan-perasaan yang berkecamuk, tapi saya coba belajar untuk sabar. Coba untuk belajar mengasihi. Belajar untuk seperti tidak terjadi apa-apa. Masa saya mau tulis sih di media sosial? Kan gak mungkin. Tempat pengaduan saya yang paling pas adalah cuman Tuhan. Jadi Yesus pun saya rasa merasakan itu. Dia mungkin kecewa, tapi dia mengambil keputusan untuk tidak membenci murid-muridnya. Ia tidak marah kepada murid-muridnya. Ia tetap mengasihi. Buktinya apa? Waktu dia mati di salib, 3 hari kemudian dia bangkit. Apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung bangkit seperti judulnya, bangkit dari kubur gitu saudara ya, dan balas dendam. Enggak. Tapi Yesus datang kepada murid-murid,
Dia menampakkan diri kepada murid-murid karena dia mengasihi itu murid-murid. Dia nggak datang cekik itu murid-murid, enggak. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Jadi Yesus panjang sabar. Dia penuh kasih, makanya nggak heran. Petrus seorang yang menyangkal dia, seorang yang penakut, tiba-tiba merasakan kembali kasih Yesus. Apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa. Sekali dia berbicara, 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah itu perkara yang sangat luar biasa? Kenapa? Cuman bahasanya cuman satu, kasih. Saya akan tutup dengan cerita ini. Diceritakan ada seorang ibu dan seorang anak di usia 5 tahun. Kemudian ibu ini bertanya kepada anaknya, kalau mama dan kamu pergi bermain bersama, lalu kita kehausan dan tidak ada air di sekitar kita. Kebetulan di dalam tas kamu ada 2 biji apel. Ibu ini berkata kepada anaknya, apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya ini terjadi? Lagi main di luar, lagi ajak anaknya main, dan tiba-tiba baru ingat, ternyata mereka gak bawa minum. Lihat sekeliling, tidak ada orang jual minum dan mereka kehausan, mungkin ada di hutan sudah. Tapi ibu ini ingat bahwa dia bawa 2 apel ditaruh di tas anaknya. Dan ibu itu bertanya kepada anaknya, kalau ada 2 apel di tasmu, apa yang akan kamu lakukan? Ibu ini dengan harapan apa ya? Anak itu dengan polosnya akan berkata begini, 1 buat aku, 1 buat mama. Tapi tahukah saudara, ternyata jawaban anak ini mengejutkan ibu tersebut. Anak ini berpikir sejenak. Dia lihat mamanya. Kemudian dengan mantap dia menjawab begini, saya akan menggigit kedua apel ini. Saudara perhatikan cerita ini ya. Anak ini berkata dengan mamanya dengan mantap, anak usia 5 tahun. Dia berkata, saya akan gigit kedua apel ini. Mamanya syok, saudara. Dia gak pernah pikirkan anaknya akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena mamanya berharap anak ini mengasihi dia. Dengan berkata, 1 buat mama, 1 buat aku. Tapi anak ini tidak lakukan itu. Dia menjawab dengan mantap, saya akan gigit keduanya. Saudara, mama ini kecewa pasti. Mungkin ada perasaan marah kepada anak tersebut. Sudah dibesarin dengan kasih, kenapa kamu balas seperti itu? Bukankah kebanyakan manusia seperti itu? Ya kan? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi ibu ini coba untuk menenangkan dulu dirinya. Dia mulai berpikir sejenak, dia mulai sabar. Bukan cuma sabar, tapi panjang sabar mungkin. Dan ibu ini kemudian dengan kasih kepada anaknya, dia tanya kepada anaknya. Dia mulai membelai anak itu dan dia berbisik kepada anak itu. Dia bertanya kepada anak itu, kenapa kamu lakukan itu? Boleh gak kamu kasih tahu alasannya kenapa kamu lakukan itu kepada ibu? Anak itu berkata dengan polos,
Aku gigit kedua apel ini. Ingat ya, ceritanya bukan aku makan kedua apel ini. No, dari tadi saya ngomong gigit. Jadi anak itu berkata, aku gigit kedua apel ini. Kenapa? Karena aku cuma ingin memastikan apel mana yang lebih manis yang akan aku berikan buat ibu. Jadi saudara, ternyata alasan anak ini menyentuh sekali hati ibunya. Dia menggigit kedua apel ini bukan ingin menghabiskannya, enggak. Tapi dia cuma memastikan ingin beri yang terbaik buat mamanya. Seringkali kenapa kita gagal dalam berkomunikasi? Kalau mungkin dalam rumah tangga, mungkin kenapa perceraian bisa terjadi? Bukan karena gak ada cinta, bukan. Tapi mungkin karena komunikasinya salah. Makanya kamu harus bangun komunikasi dengan sabar. Kalau kamu mau ambil keputusan, tunggu dulu. Jangan ambil keputusan di waktu kamu sedang panas hatimu. Karena kalau kamu ambil keputusan di saat panas hatimu, keputusan, firman Tuhan berkata begini, dosa sedang mengintip dalam hidup. Jadi bersabar dulu. Kenapa kita bisa pertemanan bisa gagal? Karena komunikasinya mungkin salah dibangun. Sehingga ada amarah, ada iri, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Tapi mari teman-teman yang dikasih, lewat kebenaran Tuhan malam hari ini, di luar sana orang-orang perlu merasakan kasih. Kalau saudara gak pernah bangun komunikasi dengan kasih, orang-orang di luar sana tidak pernah akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Seperti ibu tadi, jangan buru-buru menghakimi. Tapi cobalah bersabar, cobalah lebih mengasihi. Biar mereka bisa merasakan kasih yang keluar dari hidup saudara dan saya. Dan saya percaya kasih itu mengubahkan. Tidak ada hari ini buat saya kalau saya tidak pernah merasakan kasih dalam hidup saya. Jadi teman-teman, mari, siapapun kita, saya percaya kita pernah dikecewakan. Kita pernah disakiti. Seringkali kita ingin balas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan gak katakan itu. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang jahat sama kamu, ampuni mereka, berdoa buat mereka. Waktu kamu berdoa buat mereka, ada kasih yang keluar. Dan kamu bisa tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu, mari KGC, siapapun Anda yang mendengar, bangun komunikasi dengan kasih. Karena dengan kasih, kamu sedang mengatakan, memberitakan Tuhan kepada lawan bicaramu. Selebihnya biar Tuhan yang menjamah kehidupan orang tersebut. Saya selesai dengan apa yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Di mana Engkau terus mengajar kepada kami untuk membangun komunikasi dengan kasih. Firman-Mu berkata, di akhir zaman kasih menjadi tawar, menjadi dingin. Oleh sebab itu kami tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang haus akan kasih. Dan jawaban yang paling bagus adalah datang daripada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya mereka bisa merasakan kasih seperti kami merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya
kami akan memenangkan banyak orang dengan membangun kasih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami. Karena kami tahu kadang-kadang tidak mudah untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang berlaku curang kepada kami, yang menyakiti kami. Kami tahu itu bukan perkara mudah. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup memampukan kami. Kami bersyukur Hamba-Mu selesai berbicara pada malam hari ini. Tapi aku tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah selesai dalam hidup kami. Terus menyempurnakan apa yang kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur. Sebentar kami mengangkat dua tangan, kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan saat ini, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan, serta kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.